bersekutu bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Biar itu menjadi kita yang harum bagi-Mu Bapa. Terlebih Tuhan lewat hidup kami. Sebab itu Engkau menuntun hidup kami Tuhan, supaya kami tetap boleh mengambil keputusan demi keputusan dalam hidup kami. Bagaimana caranya untuk menyenangkan hati-Mu sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan, sebab itu berfirman-Lah, kami siapkan hati kami seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, teman-teman. Shalom bagi kita semuanya. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan. Tiap tahun kita memperingati hari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan yang kita tunggu-tunggu adalah hari di mana Dia menjemput kita, dan Dia akan membawa kita. Ada dua jenis orang percaya yang akan tinggal dalam kekekalan. Satu di langit bumi yang baru, satu lagi di Yerusalem baru. Siapa yang rindu tinggal di Yerusalem baru? Dia adalah orang yang hidupnya mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Sebab kita ini dianggap menjadi anak-anak Allah, saudara-saudara dari anak yang sulung, yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya. Pertanyaannya, kalau ada yang memerintah, tentu ada yang diperintah. Yang diperintah siapa? Loh, tadi sudah tunjuk tangan. Siapa yang mau memerintah? Siapa? Kita angkat tangan. Yang diperintah siapa? Loh, ini rancu ini. Kita yang memerintah, kita juga yang diperintah. Dalam sebuah keluarga kerajaan, yang memerintah adalah raja di atas segala raja. Lalu yang berkuasa memerintah di daerah-daerah koloni yang lain adalah siapa? Anak-anak daripada bapaknya, yaitu saudara-saudara dari raja. Raja segala raja. Makanya Alkitabiah juga kita dibuatkan Raja Menalu, Raja Guguk. Kita menjadi raja-raja yang memerintah. Kita menjadi keluarga kerajaan Allah Bapa. Jadi keluarga kerajaan Allah Bapa berdomisili bukan di langit bumi yang baru, tetapi di Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 27 mengatakan, siapa yang berhak tinggal di Yerusalem baru adalah orang yang namanya tertulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Tetapi orang yang tinggal di langit bumi yang baru adalah namanya yang tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, selama ini yang ditonjolkan kan kitab kehidupan saja. Tetapi ini ada secara spesifik, yaitu memerintah bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi kalau kita mau memerintah bersama dengan Dia, ini bukan bau politik ya, ini bukan bau politik. Ya, siapa yang kenal Anies Baswedan? Gubernur dari DKI Jakarta, mantap. Dia disebut antitesa antitesa Jokowi. Apa yang dilakukan dalam pemerintahannya
itu tidak melanjutkan pemerintahan yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Makanya banyak simpang siur. Nah, lihat, kalau kita nanti mau merintah bersama dengan Tuhan, tetapi kita menjadi antitesa daripada Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa hidup merintah bersama dengan Dia? Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sehingga waktu kita nanti memerintah, kita menjalankan pemerintahan kerajaan Allah di dalam kekekalan selama-lamanya. Kita nggak antitesa daripada Tuhan Yesus. Kita tidak berlawanan program pemerintahan yang akan kita adakan. Kita akan selaras. Makanya keselamatan itu definisinya bukan hanya mati masuk surga, tetapi keselamatan itu definisinya adalah upaya Tuhan untuk mengembalikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Kalau kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, otomatis nggak masuk surga. Otomatis. Jadi mari kita lihat dampak daripada kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Ini juga kebangkitan bagi kita yang telah menerima Tuhan Yesus. Nah, seringkali gereja perjanjian baru mengatakan dia hidup di perjanjian baru, tetapi gaya hidupnya masih banyak di gaya hidup perjanjian lama. Misalkan Tuhan layakkan aku Tuhan. Ini masih gaya hidup perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa dasarnya? Kalau doa gaya hidup perjanjian baru bagaimana? Nah, untuk menjawab itu begini. Kapan sih sesungguhnya Tuhan melayakkan kita? 2000 tahun yang lalu. Oleh darahnya kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ibrani 10 ayat 10, ayat 19 sampai 20. Oleh darahnya kita dilayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi itu dikerjakan waktu kita meminta melayakkan, meminta dia melayakkan kita, atau dia sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Kalau kita masih yakin bahwa kita dilayakkan waktu kita meminta sekarang ini, berarti kita tidak mengakui Yesus yang telah mati 2000 tahun yang lalu. Bisa nangkap kira-kira Bang Ina? Bisa nangkap kira-kira? Jadi bagaimana coba jumlah manusia orang percaya, kalau nggak salah 20% orang Kristen di dunia ini. Nah, kira-kira sudah mencapai hampir 7 miliar. Berarti sekitar 1,4 miliar anak-anak Tuhan di muka bumi ini tiap hari meminta Tuhan layakkan aku. Jadi apakah 1,4 miliar kali Tuhan memberikan darahnya? Sementara Ibrani 10 ayat 10 sampai 14 mengatakan dia mencurahkan darahnya, menguduskan sekali untuk selama-lamanya. Kalau imam perjanjian lama berulang-ulang, betul nggak Abang Ina? Tetapi imam perjanjian baru, Yesus Kristus hanya satu kali membawa bukan darah binatang, tetapi darahnya sendiri, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana dong caranya kita berdoa untuk supaya kita dilayakkan oleh Tuhan? Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah melayakkan aku. Beda pada? Beda. Artinya Tuhan sudah melayakkan kita 2000 tahun yang lalu.
Tapi kalau kita bilang, Tuhan layakkan aku Tuhan, sudah Tuhan kerjakan apa tidak? Belum. Nah itu contoh-contoh. Misalkan, urapi aku Tuhan. Itu gaya hidup perjanjian lama atau gaya hidup perjanjian baru? Lama. Dua gaya hidup perjanjian lama atau gaya hidup perjanjian baru? Kita telah diurapi Tuhan ketika Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kristus yang diurapi, Kristus artinya yang diurapi, Dia telah tinggal dalam hidup kita. Nah, keberadaan inilah yang membuat kita selalu tertuduh dan terdakwa oleh si jahat. Makanya kita selalu jatuh bangun. Jadi bagaimana doa kita untuk pengurapan? Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengurapi aku. Amin. Beda posisinya enggak? Kalau kita masih memohon, Tuhan urapi aku. Padahal Kristus sudah ada di dalam kita. Kristus artinya yang diurapi telah ada di dalam kita. Dan Dia telah mengurapi kita semenjak Dia sudah hadir dalam hidup kita waktu kita mengundang Dia lahir baru. Nah, kalau demikian konsepnya berpikir, berarti kita mengerti arti kuasa kebangkitan. Kalau enggak, kita masih mati. Makanya Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus, kamu lebih daripada pemenang. Pemenangnya siapa? Tuhan Yesus. Kita siapa? Lebih daripada pemenang. Kita menang karena apa? Karena kita mendeklarasikan kemenangan Yesus di kayu salib sebagai kemenangan kita. Kita bukan merebut. Kalau kita merebut, itu gaya hidup perjanjian lama. Mereka melakukan perintah Tuhan karena yang pertama ingin diberkati. Yang kedua karena takut dihukum. Ulangan 28 ayat 1 sampai berikutnya lah. Nah, tetapi gaya hidup perjanjian baru enggak. Kita melakukan perintah Tuhan bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati. Sebab waktu Yesus mati di kayu salib, Dia sudah menebus semua penghukuman kita, dan Dia sekarang ada di dalam kita. Jadi motivasi kita untuk melakukan kehendak Allah bukan karena takut dihukum. Yang kedua, motivasi kita ingin melakukan kebenaran firman Tuhan bukan juga karena ingin diberkati. Sebab Tuhan adalah harta warisan kita. Dan sebelumnya kita baca dulu Roma pasal 7 ayat 4. Saya anjurkan Amang Inang membacanya dari ayat pertama. Paulus sedang menceritakan bahwa sepasang suami istri, dikatakan kalau istrinya menikah dengan lelaki lain, dia disebut berzina. Tetapi kalau suaminya mati, dia telah bebas dari ikatan tersebut. Nah, ini perbandingannya. Ayat 4, Roma 7 ayat 4. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, kegagalan orang Kristen, orang percaya yang saya perhatikan dalam penggambaran ini adalah begini. Ketika mereka percaya, dosa mereka telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak hidup lagi bagi iblis sebagai hamba dosa. Tetapi
mereka tidak hidup sepenuhnya untuk Allah. Mereka hidup untuk diri sendiri. Padahal firman Tuhan mengatakan kita yang tadinya milik iblis menjadi miliknya Tuhan. Nah, seringkali terjadi dualisme, yaitu kita katakan hidupku untukmu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tetapi kenyataannya kita hidup untuk diri sendiri. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Kristen atau orang percaya susah sekali hidup untuk Tuhan, tetapi mudah hidup untuk diri sendiri? Nangkap nggak pertanyaannya? Amin. Kenapa orang Kristen sangat mudah hidup untuk diri sendiri, tetapi susah hidup untuk Tuhan? Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan kita itu dengan benar. Karena bagi orang tersebut yang disebut manusia duniawi, yang berharga adalah dari dunia ini. Harta, jabatan, perempuan atau laki-laki. Itu menjadi rebutan manusia-manusia duniawi. Sekalipun disebut orang Kristen, ketika dia masih manusia duniawi, dia masih lebih menyukai korupsi daripada hidup jujur. Kenapa? Karena tingkat pengenalan akan Tuhan belum bertumbuh dengan baik. Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, otomatis dosa itu akan menyingkir. Keinginan-keinginan untuk melakukan dosa dan keinginan-keinginan daging itu pasti akan menyingkir. Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi mari kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Makanya penginjilan itu bukan hanya membuat orang yang tidak percaya menjadi orang percaya dan stop sampai di situ. Tetapi orang percaya juga harus dimuridkan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan supaya dia bisa terupgrade menjadi serupa dan segambar dengan Allah, supaya nanti bisa memerintah bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Tapi jangan abang bilang begini, waktu jadi rakyat biasa aja lah nanti di surga. Target Tuhan bukan itu. Target Tuhan bagi kita adalah memerintah bersama-sama dengan Dia. Wahyu 22 ayat 5 mengatakan, berapa lama kita memerintah? 1 periode, 5 tahun, 2 periode, 10 tahun, kekal selama-lamanya. Berapa lama kekal selama-lamanya? 1 triliun tahun, 1 triliun tahun sampai habis nafas kita. Itu juga masih di bawah waktunya kekal selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja. Kapan? Sampai selama-lamanya. Itulah kalau kita hidup untuk Tuhan, bukan untuk korupsi, bukan untuk keinginan daging. Amin. Coba kita hitung-hitungan waktu. Kalau kita punya anak, lalu umur 5 tahun masuk PAUD, masuk TK, ya, umur 5 tahun.
Lalu umur 7 tahun masuk SD. Sampai umur 13 tahun masuk SMP. Umur 17 tahun masuk SMA. Lalu S1. Setelah tamat S1 kerja atau juga usaha. Atau S2, S3 sampai umur 30. Lalu dia bekerja umur 30 lah. Lalu mulai berpenghasilan. Lalu sampai pensiun umur 60 tahun lah. 30 tahun dia bekerja untuk sisa hidup. Berapa tahun kita dikatakan hidup? 70 tahun sampai 80 tahun. Kita taruhlah kita umur 80 tahun. Untuk kita bisa menikmati hidup 20 tahun dari umur 60 setelah pensiun sampai kita dipanggil oleh Tuhan, kita menginvestasikan diri kita berapa tahun tadi? 30 tahun. Lalu kita tahu setelah itu kita pasti mati. Untuk hidup menikmati 20 tahun, kita invest hidup kita 30 tahun. Jadi sebagaimana kita untuk menikmati hidup kekal selama-lamanya, berapa tahun kita menginvest hidup kita? Berapa tahun kita menginvest hidup kita? Untuk itu Tuhan katakan 70-80 tahun untuk hidup kekal selama-lamanya. Kita ada di sekolah padang gurun dunia ini. Kita bertumbuh menjadi orang percaya. Jangan berpikir menjadi orang percaya hanya tujuan untuk surga. Surga itu jualan agama. Surga itu otomatis tempat tinggal kita. Otomatis. Kalau kita bertumbuh ke arah Dia, kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Makanya itu target Tuhan pertama menciptakan manusia. Marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Kejadian 1 ayat 26. Serupa dan segambar dengan kita. Jadi itu tujuan. Nah, jadi bagaimana kita merenungkan arti daripada kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kita hidup untuk Dia. Amin. Tadi malam di Mandua Mas saya berikan ilustrasi. Coba kita buka 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita baca 2-3. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Siapa di sini manusia duniawi? Oh, nggak ada yang tahu. Manusia duniawi, apakah itu disebut orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Itu otomatis. Pertanyaannya, apakah ada orang Kristen disebut manusia duniawi? Ada? Ada apa banyak? Manusia duniawi artinya manusia itu masih berpikir secara duniawi. Kita tinggal di bumi, tetapi sistem atau cara berpikir itu cara berpikir duniawi. Makanya Rasul Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, dia berkata, sistem dunia ini adalah pemerintahan Babel. Keluarlah dari Babel, keluarlah dari sistem pemerintahan dunia ini, masuklah ke dalam
sistem pemerintahan kerajaan Allah, sebab di sanalah kita akan tinggal hidup kekal selama-lamanya. Amin. Nah, lihat, manusia duniawi tidak bisa menilai perkara rohani. Nah, saya mau ulang dulu. Siapa di sini yang suka mancing? Hobi mancing. Oh enggak, kita delete itu. Siapa di sini yang suka badminton? Oh ya. Amang beli badminton raket itu sampai harga berapa? Kalau kami di sini Pak, masih harga ratusan lah. Ya ratusan berapa? Sekitar 200.000. 200.000. Tetapi ada nggak pemain badminton sampai mau membeli dengan harga jutaan? Saya pernah, sebab saya pecandu badminton, hobi badminton, tapi sudah berhenti 5 tahun ini. Saya suka badminton. Saya sampai diberikan oleh jemaat ini pun dapat hadiah karena dia nggak suka badminton, itu harganya 2 juta lebih. Tapi saya pernah beli badminton sampai 500 lebih. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang tidak suka badminton, kita tanya, mau nggak beli badminton harga 500.000? Kenapa? Nggak masuk di akal itu. Nah, oke, yang lebih ekstrim lagi. Ada yang pernah tahu dunia lukisan? Lukisan di kanvas. Kalau kita menilai sebuah lukisan kalau gambar manusia langsung dilukis, kita gampang menilainya bagus apa enggak. Betul ya? Orang awam juga tahu. Kalau dia melukis pemandangan pantai ataupun gunung, kita gampang menilainya bagus apa tidak. Tapi kalau lukisan abstrak yang coret kemana-mana, kita nggak ngerti ini lukisan ini bagus apa tidak. Tetapi saya pinjam kesaksian teman saya. Dia berkata, dia diajak oleh seorang pelukis di pameran lukisan. Lalu temannya pelukis ini ngomong sama dia, lihat lukisan ini bagus loh. Teman saya ini memperhatikan, apanya yang bagus? Coba dalami dulu, lihat dulu, pelototi dulu. Dilihat di pelototi makin pusing. Lebih pusing lagi dia ketika temannya pelukis ini bilang, lukisan ini sudah laku 2 miliar. Loh, kalau dia juga dijual 100.000 mungkin juga nggak mau beli. Begitulah ilustrasinya kenapa kita nggak mau hidup untuk Tuhan. Karena kita tidak mengenal Dia. Dia datang untuk memberikan hidup yang kekal. Bapa mengutus Dia untuk memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang untuk memberi hidup yang penuh kelimpahan. Kehidupannya yang ditawarkan kepada kita bukan surga. Menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Kehidupannya, gaya hidupnya. Tetapi orang Kristen suka apa? Berkat jasmani, mujizat. Mana lebih tinggi kualitasnya, mujizat atau hidup yang kekal? Hidup yang kekal. Kalau mujizat penyakit kanker bisa nggak sembuh 5 menit? 1 detik pun bisa sembuh. Karakter Kristus, salah satu buah Roh Kudus, kasih atau kesabaran. Bisa nggak kita yang tidak sabar menjadi sabar? Hanya cukup 1 detik, hanya cukup 1 menit. Dari pembohong menjadi jujur,
Cukup 1 minggu? Cukupkah 1 tahun? Mungkin 10 tahun? Mungkin seumur hidup kita nggak jebol-jebol. Dari sana kita bisa menilai mana yang lebih mahal harganya, karakter Kristus atau berkat jasmani. Kalau kita divonis dokter, kamu akan mati 3 bulan lagi karena penyakit kanker ganas stadium 4. Lalu terjadi mujizat, sembuh dia. Pertanyaannya, gagalkah kematiannya? Gagal? Hah? Apakah dia telah sembuh, dia nggak mati-mati lagi? Kematiannya hanya tertunda, nggak gagal kematiannya. Sebab itu, kalau ada orang yang terjadi mujizat dalam hidupnya, jangan langsung bisa bilang selamat. Jangan langsung sukacita. Puji Tuhan ya, Ibu tertunda kematian Ibu. Rilah kalau berpikir. Amin. Memang Ibu telah sembuh, tetapi bukan berarti kematian Ibu gagal, tetapi hanya tertunda. Sepakat gak dia? Pasti sepakat. Gak mungkin dia hidup selama-lamanya. Amin. Jadi dia, itu batas mujizat, itu batas berkat jasmani, itu hanya sampai di kuburan. Lukas 16 ayat 11. Ya, Lukas 16 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini berbicara tentang setiap perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Perkara kecil itu dalam konteks firman Tuhan ini menyebutnya, ini disebut adalah mamon, harta dunia. Gitu. Itu mamon, perkara kecil. Perkara yang besar adalah harta yang sesungguhnya. Itu berasal dari bahasa aslinya adalah aletheia. Aletheia itu apa? Gaya hidupnya Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan. Itulah harta yang sesungguhnya. Itulah hati nurani ilahi. Itulah karakter Kristus. Itulah integritas Kristus, buah-buah roh, kasih, semuanya. Dan itu telah diberikan kepada kita di dalam roh kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semuanya itu telah diberikan di dalam roh kita dalam bentuk benih ilahi. Jadi kita harus merealisasikannya, kita harus mewujudkannya. Nah, pertanyaannya Mamina, kalau kita lahir baru, yang lahir baru itu apa kita? Tubuh kita, jiwa kita, atau roh kita? Roh kita. Amin. Tubuh dan jiwa kita tetap. Tidak mungkin orang yang hidupnya tidak mancung seperti saya, lahir baru tiba-tiba mancung. Tidak mungkin. Lahir baru itu rohnya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa aku telah memberikan roh yang baru. Dan
ketika kita lahir baru, setiap firman Tuhan yang dituliskan tadinya di perjanjian lama di loh-loh batu, semua itu dipindahkan ke dalam roh kita, di dalam loh-loh hati kita. 2 Korintus 3:3. Nah, jadi setiap firman Tuhan, janji Tuhan itu telah diberikan di dalam roh kita waktu kita lahir baru. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara merealisasikannya supaya janji firman Tuhan itu bukan hanya di dalam roh kita, tetapi juga ada di dalam pikiran, perasaan, kehendak atau jiwa kita, bahkan tubuh kita menikmati, bahkan orang lain menikmati. Bagaimana caranya? Itu PR kita. Untuk itu kita bertumbuh mengenal Dia dengan benar. Sebab dari pengenalan kita akan Tuhan, persekutuan kita akan Tuhan, Dia akan memberikan kehendaknya di dalam persekutuan kita. Waktu Dia menyatakan kehendaknya, disitulah kita mengambil bagian demi bagian dari harta warisan yang sudah ada di dalam roh kita. Amin. Coba kita buka Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat yang kelima. Kita baca. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Lihat apa ini? Rancangan di dalam hati manusia itu menunjuk kepada kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar. Kebenaran firman Tuhan yaitu firman rema. Itu dia rancangan yang disebut di situ dari bahasa aslinya. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Ini di perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, rancangan itu sudah ada di dalam roh kita. Nah, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadamu, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan sampai kepada kekekalan. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Lalu dikatakan siapa? Nah, lihat. Rancangan Tuhan itu sudah ada di dalam roh kita. Dia seperti air yang dalam. Bagaimana cara mengeluarkan air yang dalam dari dalam roh kita? Kita butuh kepandaian. Kita butuh menjadi orang pintar. Dikatakan, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Pertanyaannya, semuakah orang Kristen disebut orang pandai? Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dari kacamata Tuhan, Dia berkata begini, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Bukan orang yang tamat sekolahnya S1, S2, S3, enggak. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itulah yang disebut Tuhan orang bijaksana atau orang pandai. Sebaliknya, dikatakan orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Sama dengan seorang yang membangun rumah di atas pasir. Orang yang bijaksana adalah orang yang membangun rumah di atas batu. Sama-sama diserang dari atas oleh hujan, dari samping oleh badai, dari bawah oleh banjir. Dari semua ini diserang. Baik orang bijaksana maupun orang bodoh. Artinya semua orang percaya pasti pernah mengalami masalah. Tarik nafas panjang dulu.
Sebab kita berpikir bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak ada masalah. Ini yang bahaya. Kenapa salah satu khotbah Tuhan di atas bukit dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Berbahagialah orang yang menderita bersama dengan aku. Di mana sih relevansinya berbahagia dengan penderitaan? Nah, tetapi orang yang bisa menikmati itu adalah orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang bijaksana, orang yang telah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Sekarang, bagaimana cara menimbanya? Nah, orang yang pandai yang bisa menimba itu artinya begini. Dari bahasa aslinya dikatakan begini. Orang yang bisa bernegosiasi dengan pikirannya dan menundukkan dirinya sendiri. Sebab pikiran kita masih kebanyakan pikiran duniawi. Misalkan, contoh. Kalau Tuhan berkata kepada kita, ampunilah orang yang menganiaya engkau. Waktu kita mau mengampuni, berjumpa dengan dia aja, urat leher kita sudah terpegang. Jumpa dengan dia, kita nggak bisa masuk hadirat. Kita mau mengampuni dia, Tuhan bilang ampuni, berkati, lupakan. Tetapi ada di dalam pikiran kita muncul keegoisan kita. Enak kali dia. Masa dia yang salah, aku yang datang minta ampun? Itu harus kita tundukkan. Kalau kita orang pintar, kalau kita orang bijaksana, kita harus bisa menundukkan cara berpikir tersebut. Kita harus bisa menundukkan pikiran keegoisan tersebut. Lalu kita tunduk kepada pikiran Kristus. Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan akal budimu, supaya kamu tahu mana kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Maka dengan bebas kita memilih itu. Dengan cara apa? Menundukkan cara berpikir kita yang lama. Iblis bisa masuk gak kepada pikiran kita? Iblis bisa nggak masuk ke dalam pikiran kita? Makanya kalau beribadah jangan hanya usir setan yang ada di luar, di bangku-bangku, tetapi usir pikiran iblis yang ada di dalam pikiran kita. Waktu Petrus mendengar bahwa Yesus menceritakan bahwa dia adalah Mesias yang akan masuk ke Yerusalem dan harus mengalami penderitaan dan dia pasti akan mati. Petrus dalam Matius 16 ayat 21 sampai 23 mengatakan, dia bahasa aslinya, dia menyeret Tuhan Yesus. Sok jagoan, ini kayaknya orang Batak ini Petrus ini. Dia sok jagoan, dia menyeret Tuhan Yesus sebab beberapa menit sebelumnya dia yang dapat pewahyuan waktu Tuhan berkata, menurut engkau siapakah aku ini? Petrus yang tampil. Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Yesus memujinya di antara murid-muridnya. Berbahagialah engkau Simon, sebab bukan engkau berkata-kata, tetapi Bapa pula yang mewahyukannya kepadamu. Jadi Petrus ketika mendengar Tuhan Yesus bercerita bahwa dia akan mengalami penderitaan, ini pewahyuan yang kedua tuh. Dengan sok rohaninya dia menyeret Tuhan Yesus. Guru, sekali-kali itu tidak akan terjadi kepada. Padahal barusan dia dipuji oleh Tuhan Yesus. Lalu apa dibilang Tuhan Yesus? Enyahlah engkau iblis, iblis Petrus yang baru menerima pewahyuan yang fresh from the open, fresh dari surga. Yesus menyaksikannya. Nah lihat, ada nggak jemaat yang datang ke tempat ini
bertengkar di rumah suami istri, lalu sampai di gereja berdamai, stop dulu pertandingan. Udah itu kembali ke rumah, kita lanjutkan. Ada nggak? Cara berpikir seperti itu harus dibuang. Kita nggak bisa pisahkan hidup di dalam ibadah dengan juga di luar ibadah. Amin. Masih ingat khotbah yang hari Jumat malam? Apa artinya kita memperingati kematian Tuhan Yesus? Tuhan menebus Adam dan Hawa ketika Adam dan Hawa terpaksa diusir keluar dari Taman Eden. Kita sekarang kembali masuk ke dalam Taman Eden. Kita boleh menikmati Tuhan kapan saja dan di mana saja. Amin. Tuhan hadir, Immanuel, di dalam hidup kita. Sebab itu jangan ada lagi jemaat, bahkan pelayan berkata, kok aku tidak bisa menikmati hadirat Tuhan ya? Apalagi mungkin musiknya salah, WL-nya salah ngomong, langsung kita terganggu, korslet. Langsung kita mengatakan, tidak bisa kurasakan hadirat Tuhan. Bahkan karena korslet itulah kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita bersyafaat bagi orang yang korslet itu. Kalau saya melihat pemain musik atau WL memimpin salah, saya langsung bersekutu dengan Tuhan. Tuhan, pimpin anakmu ini Tuhan. Kuasai hati dan pikirannya. Tolong dia Tuhan. Apakah itu membuat kita juga korslet? Putus hubungan dengan Tuhan? Nah, di sana kita mengambil keputusan. Jadi mari kita lihat bagaimana caranya kita bisa hidup untuk Dia, karena kita menghargai kehidupan Dia. Nah, coba kita baca ini ayat terakhir mungkin ya. Ini soalnya mau ibadah keperdukuan ya mungkin. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Paulus menuliskan ini kepada jemaat Roma. Dan ini sebagai jenjang bagi kita supaya kita boleh memanfaatkan tanda kutip, yaitu hidup yang baru di dalam Kristus. Kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Coba, bermegah dalam kesengsaraan. Apa hubungannya itu? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Coba lihat, untuk mendapatkan gaya hidup Tuhan Yesus, beginilah proses yang kita lalui. Kita pasti mengalami kesengsaraan. Coba katakan kiri kanan, selamat berbahagia kalau kamu sengsara. Sengsara karena Kristus, bukan karena dosa yang kita lakukan. Amin. Amin. Sebab Matius 13 ayat 21 mengatakan, kalau kita mendengar firman Tuhan, maka akan datang aniaya karena firman itu. Jadi jangan deh kita berpikir begini, kalau aku ikut Tuhan, tidak ada masalah. Siapa yang mengajak murid-muridnya menyeberang? Yesus kan? Marilah kita bertolak ke seberang. Apakah Yesus tahu bahwa akan datang badai di tengah jalan? Tahu. Kenapa Tuhan ngomong begitu? Padahal mereka sudah melayani seharian. Tuhan Yesus tahu dia capek. Dia pasti akan istirahat di perahu. Dia pasti akan istirahat di perahu. Sebab itu dia berfirman terlebih dahulu.
kita akan bertolak ke seberang. Nah lihat, Tuhan tahu badai akan datang. Tetapi begini, kalaupun badai datang, pastikan mereka sampai di seberang? Pasti sebab yang ngomong Tuhan. Bukan Bapak Pendeta yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Mari kita menyeberang. Jadi waktu badai datang, murid-muridnya tidak ingat firman Tuhan itu. Mereka fokus kepada badai. Padahal mereka semua pelaut senior. Yesus bukan pelaut, dia tukang kayu. Mereka bangun gurunya. Guru, apakah kamu membiarkan kita hidup mati celaka? Lalu Yesus ngomong begini, untunglah kamu bangun hatinya, kalau enggak kita mati. Ada nggak kalau kita mendokumentasikan seperti itu? Malah dihardik. Mengapa kau takut, hai kamu orang yang kurang percaya? Saya pinjam ilustrasi, bukan kesaksian. Seorang hamba Tuhan dengan anaknya, waktu mereka naik pesawat. Saya sudah saksikan ya. Waktu mereka naik pesawat, terjadi turbulensi, gangguan. Tetapi pengetahuan tentang turbulensi di pesawat, goncangan, itu tidak akan bisa menjatuhkan jenis pesawat yang sekarang. Tetapi di turbulensinya kuat, goncangannya hebat. Sampai anak pendeta itu udah biasa dengan papanya pergi, mengalami ketakutan.